Halo sahabat-sahabat Asanka YNT semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, untuk part kali ini akan saya perjelas tentang septic tank yang konsep 3 lubang. Nah, ini kebenaran alat peraganya ataupun replikanya masih ada, belum saya buang, dan sengaja videonya saya dekatkan biar lebih kelihatan detail-detailnya, karena kemarin masih banyak yang mempertanyakan ini untuk rongga udaranya kok cuma satu di tank 2, padahal kan aslinya antara tank 1 dan tank 2 itu sudah ada konektor-konektornya. Terus masih ada yang mempertanyakan untuk kedudukan antara pipa-pipa dari WC, pipa antara tank 1 dan tank 2, seperti itu. Makanya ini saya bikin untuk konten susulan seperti ini. Nah, ini kita anggap aja ini adalah tank 1, tank 2, tank 3. Kalau antara tank 1, tank 2, dan tank 3 ini kedalamnya sama, yaitu kedalamannya 1,5 meter masing-masing. Dalamnya 1,5 meter, dan panjangnya ini 1 meter. 1 meter, 1 meter. Anggaplah panjangnya 3 meter, seperti itu kan. Nah, terus kalau lebarnya 1 meter, berarti kita anggap satu kotak ini 1 meter persegi, dalamnya 1,5 meter. 1 meter persegi, dalamnya 1,5 meter. 1 meter persegi, 1,5 meter. Oke ya, kalau untuk ukuran-ukurannya. Nah, terus kalau untuk konstruksinya, kalau konstruksinya itu boleh ini menggunakan batu bata, boleh menggunakan hebel juga boleh, ataupun menggunakan bis beton juga boleh. Yang penting itu untuk konsep dan teknik untuk jalur-jalur dari antara tank 1, tank 2, dan tank 3 itu jangan sampai keliru seperti itu. Nah, ini saya gambarkan adalah ini pipa yang dari WC. Nah, ini kalau pipa dari WC itu pipanya berarti 3 in. Nah, kedudukan pipa ini kalau dari tutup beton, ini saya anggap tutup beton itu kan, ini berarti turun 10 sampai 15. Posisi atasnya itu turun 10 sampai 15. Mepet sama tutup beton, seperti itu kan. Nah, terus lubang antara tank 1 dan tank 2 ini kita lubangnya di bawah. Karena di konsep saya menggunakan lubangnya di bawah, yaitu ini lebarnya 30, tingginya 40. Berarti nggak gampang mampet karena lubangnya gede, bukan pakai pipa tapi pakai kita bikin opening saja, pasangan batu, pasangan dindingnya kita lubangin, lebarnya 30, tingginya 40 cm. Nah, terus kalau dari tank 2 ke tank 3 ini menggunakan pipa 4 in, ditaruh 1 boleh, taruh 2 juga boleh, berjejer seperti itu. Nah, posisinya berarti ini kalau ini kan tadi berarti 15, 10 sampai 15. Lah, ini berarti 15 sampai 30 ini. 15 sampai 30 dari tutup beton. Ini posisinya. Posisi bagian atasnya ini 15 sampai 30. Nah, terus kalau di tank nomor 3 ini adalah saya gambarkan pipa yang arah ke got. Maksudnya itu kalau seumpama daya resapnya sini sudah berkurang, nanti bisa terbantu sama ini pipa yang arah ke got itu. Nah, itu posisinya berarti dari sini 30 sampai 40 cm. Seperti itu. Oke. Ini kalau untuk jalur-jalurnya sudah saya jelaskan. Nah, terus kalau lubang 1, ini lubang 1 ini, tank 1. Ini lantainya, dindingnya semua diplester, diaci. Tank 2, lantainya, dindingnya diplester, diaci. Tujuannya apa? Biar air itu di tank 1 dan tank 2 itu tidak habis dan tidak meresap. Nah, jadi nanti kotoran yang berada di tank 1 dan tank 2 ini bisa terproses sama mikroba. Oke ya. Jangan sampai airnya di tank 1 dan tank 2 ini meresap. Nah, terus kalau di tank 3 ini dindingnya kalau mau kokoh tetap diplester, diaci. Bawahnya saja yang jangan diplester ataupun jangan diaci, masih tetap tanah asli. Dan nanti untuk di
tank 3 ini kita bikin rekayasa untuk filterisasi. Di bagian dasar kita kasih 5 cm sampai 10 cm kita kasih pasir. Terus di atasnya kita hamparkan hijau 5 sampai 10 cm. Lah kemudian kita tutup pasir lagi 5 sampai 10 cm. Lah nanti kita isi batu kurang lebih tingginya kalau dari lantai berarti 60 sampai 70. Berarti masih di bawah pipa ini kurang lebih sekitar 40 cm seperti itu. Ini untuk tank ketiga kita bikin rekayasa untuk filterisasi biar nanti tidak bikin terkontaminasi untuk air tanah lingkungan tersebut. Jadi nanti airnya tidak terkontaminasi seperti itu kan. Nah terus kalau untuk bantu daya resapnya nanti di dinding yang sebelah sana, dinding yang sebelah sini ataupun dinding sebelah sini bisa kita tambahkan lubang-lubang menggunakan pipa 2 atau 1,5 in. Oke. Terus ini masalah CO. CO ini fungsinya nanti kalau sewaktu-waktu di tank 1 dan tank 2 ini terjadi penuh seumpama untuk sirkulasi ataupun untuk pengurainya sudah kurang maksimal, nanti bisa kita solusi penyedotan kita menggunakan CO di sini. Nah ini CO-nya menggunakan pipa 4 in. Nah CO ini karena ini lubangnya di bagian bawah antara tank 1 dan tank 2 boleh taruh di tank 1, boleh taruh di tank 2, boleh seperti itu. Ataupun kalau seumpama antara tank 1 dan tank 2 ini di atasnya nanti dipakai buat pelataran, buat parkiran atau buat apa, biar jangan ganggu, kita taruh di samping. Nanti di samping yang penting nanti pada saat penyedotan ininya CO-nya tetap masih bisa fungsi dengan maksimal. Nah ini lanjut untuk rongga udara. Ini rongga udara menggunakan pipa 3/4 boleh, pakai 2 in boleh, pakai 1/2 in juga boleh. Ini fungsinya untuk sirkulasi udara ataupun berarti pada saat WC-nya disiram jadi nanti airnya itu gampang untuk masuknya karena ada sirkulasi udara, karena ada air masuk berarti kan harus ada udara keluar seperti itu. Nah ini walaupun terlihat satu, tapi sebenarnya antara tank 1, tank 2 dan tank 3 ini sudah connect semua. Ini karena saya kasih pipa, ini pipa pakai pipa 1/2 in boleh, 3/4 boleh, 1 in boleh, 2 in boleh. Nih nanti ataupun tinggal kita temboknya kita lubangin 10 cm persegi ataupun 20 cm persegi, kita lubangin 10 cm persegi ataupun 20 cm persegi. Otomatis kan 3 lubang antara tank 1, tank 2, tank 3 sudah ada sirkulasinya semua. Oke ya. Berarti ini saya anggap saya sengaja saya perjelas tapi durasinya saya percepat biar jangan sampai katanya tutorialnya bertele-tele kelamaan terlalu diulang-ulang seperti itu. Oke, mudah-mudahan tutorial saya lebih jelas dan lebih jelas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, salam membangun.